so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Lajida dengan NIM 226601243. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum bisnis. Sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian hukum bisnis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum, apa itu bisnis. Hukum adalah suatu aturan yang hidup di tengah masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan baik secara individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Secara umum, bisnis juga dapat diartikan sebagai proses menawarkan barang dan jasa untuk menjalankan perekonomian. Nah, itu adalah pengertian dari hukum dan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur bisnis supaya tetap sesuai dengan hukum dan adil. Hukum bisnis itu adalah dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan barang, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pada prinsipnya. Hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah. Dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri perdagangan dan jasa, dan segala hal berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Ada juga pengertian hukum bisnis secara umum adalah aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil. Hukum bisnis itu sendiri dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala hal aktivitas perdagangan industri di bidang jasa maupun barang. Salah satu pentingnya mengetahui hukum bisnis adalah memudahkan pembisnis pemula mengetahui yang benar. Jadi, hukum bisnis ini semacam mengarahkan pelaku bisnis agar bersikap dan berperilaku sesuai kode etik pembisnis. Setidaknya, bagi pembisnis pemula bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Ketika mendalami hukum bisnis, maka akan diarahkan pada hukum perdata dan hukum dagang. Kedua hal ini adalah dasar yang wajib diketahui oleh seorang calon pembisnis. Setidaknya, ketika dalam menjalankan sebuah bisnis mengalami permasalahan, tahu hukum dasarnya. Ilmu ini pula lah yang akan membantu pembisnis pemula untuk membuat keputusan atau kesimpulan yang tepat. Setelah saya menjelaskan pengertian hukum bisnis, ada contoh beberapa pengertian dari menurut para ahli. Yang pertama, Munir Fuadi. Hukum bisnis menurut Munir Fuadi merupakan upaya penegakan hukum yang mana mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan maupun aktivitas perekonomian, meliputi perdagangan, keuangan, industri, dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Orang yang menjalankan bisnis dan memicu terjadi perputaran uang adalah para entrepreneur. Kedua, Dudung Amadung Abdullah. Hukum bisnis menurut Dudung Amadung Abdullah adalah aturan yang fokus mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, di mana aturan-aturan ini dibuat agar bisa dijalankan secara adil. Hukum bisnis dapat pula diartikan sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan, perjanjian atau kontrak, aturan perundang-undangan, dan menurut para ahli. Yang ketiga, Besturaj. Hukum bisnis menurut Besturaj diartikan sebagai segala hal aturan hukum yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaku bisnis, termasuk hukum perjanjian dan perikatan dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang keempat, Abdul Saliman. Berbeda dengan pendapat Abdul Saliman yang mendefinisikan hukum bisnis segala hal yang mengatur peraturan hukum, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Disebutkan juga jika hukum bisnis juga mengatur hal-hal seperti hak dan kewajiban bagi para pelaku. Yang kelima, UU nomor 8 tahun 1999
Hukum bisnis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menunjukkan bahwa seorang pelaku bisnis penting sekali menguasai hukum, karena hukum bertanggung jawab untuk mengatur bisnis agar tetap berjalan secara aman, tertib, dan tidak memihak atau merugikan siapapun. Yang keenam, Dr. Johannes Ibrahim. Berbeda dengan pendapat Johannes Ibrahim yang mendefinisikan hukum bisnis sebagai seperangkat kaidah hukum, dibuatnya hukum bertujuan untuk membantu mengatasi problem solving atau permasalahan yang muncul dalam kegiatan di bidang perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, fungsi-fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sumber informasi praktis. Fungsi hukum bisnis bagi pemula tidak sekedar sebagai aturan saja, tetapi sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai para pelaku pengusaha, mulai dari pemula sampai yang sudah profesional. Yang kedua, memberitahu hak dan kewajiban seorang bisnis. Salah satu tujuan hukum bisnis adalah memberikan arahan atau membantu dalam memahami hak dan kewajiban seorang pembisnis, terutama bagi pelaku pembisnis pemula. Banyak di antara mereka yang tidak tahu hak mereka apa dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena alasan itulah, calon pembisnis pemula wajib mempelajari tentang hukum bisnis saat ini. Yang ketiga, menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Ada banyak pelaku bisnis yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang beragam. Mulai dari cara curang, namun banyak juga yang menjalankan bisnis mereka dengan sehat, dinamis, dan berkeadilan. Nah, kehadiran hukum bisnis ini tidak lain untuk mendorong pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas mereka dengan sehat. Karena jika mereka melakukan dengan cara yang nakal dan curang, mereka juga akan mendapatkan sanksi dan mendapatkan punishment. Setidaknya dari fungsi hukum bisnis di atas dapat dijadikan real menjalankan usaha bisnis. Setidaknya setiap pelaku bisnis menjalankan bisnis tidak secara asal-asalan, tetapi berdasarkan pada jalur. Tadi saya sudah menjelaskan fungsi hukum bisnis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan hukum bisnis. Yang pertama, menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha yang ada. Yang ketiga, memberikan dampak positif dalam bidang keuangan perbankan. Selanjutnya, asas hukum bisnis. Yang pertama, asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan serta pemerataan yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang keempat, asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. Yang kelima, asas usaha bersama maupun kekeluargaan. Yang keenam, asas demokrasi ekonomi. Yang ketujuh, asas membangun tanpa merusak lingkungan. Sumber hukum bisnis ada dua sumber. Yang pertama itu sumber hukum material, yang kedua sumber hukum formil. Jadi yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah sumber hukum yang terbentuk dari sumber hukum material. Bentuk hukum material itu yaitu seperti apa sih? Misalnya masalah tentang kondisi geografis, tradisi, situasi sosial ekonomi, hubungan sosial, perpolitikan, dan penelitian ilmiah yang pernah dilakukan. Sementara yang dimaksud dengan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang disebabkan karena adanya peraturan hukum formal yang disepakati. Bentuk sumber hukum material terdiri dari traktat atau perjanjian yang pernah dilakukan oleh antar negara, adanya undang-undang, kebiasaan masyarakat, traktat yang berlaku, adanya jurisprudensi, dan adanya doktrin. Saya akan menjelaskan pengertian dari traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Yang pertama, traktat atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Yang kedua, doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan, serta bersistem khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Yang ketiga, jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuasaan hukum yang mengikat atau persuasif.
Contoh hukum bisnis. Yang pertama, contoh dalam bidang pengkreditan. Contoh hukum bisnis yang sering kita temukan, mungkin juga kamu pernah terlibat di dalamnya, yaitu pengkreditan. Banyak pengkreditan ini pun ada banyak konteksnya. Ada yang berbentuk pengkreditan yang ditawarkan dari bank untuk para pelaku usaha dengan menawarkan bunga lebih kecil. Yang kedua, contoh di dunia hukum perjanjian. Bentuk hukum bisnis dalam hal ini pun juga ada banyak sekali peruntukannya. Ada yang diperuntukkan untuk kontrak bisnis. Oh iya, berbicara hukum perjanjian itu sendiri, ada banyak jenis kontrak, di mana setiap perjanjian di dalamnya ada syarat sah perjanjian dan ada pula yang disebut dengan asas hukum perjanjian kontrak. Yang ketiga, contoh hukum bisnis di dunia perikatan. Istilah perikatan terjadinya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada salah satu pihak yang mengajukan tuntutan kepada pihak lain. Secara umum, sumber perikatan ini pun didasarkan pada KUHP Perdata, yang mana berisi 3 sumber, yaitu sumber perikatan yang muncul dari perjanjian, perikatan yang muncul dari perundang-undangan, dan perikatan yang bukan perjanjian. Dari ketiga contoh hukum bisnis di atas, hanya sebagian kecil saja, ada banyak sekali contoh hukum bisnis lain, seperti asuransi, hukum anti monopoli, hak kekayaan intelektual, hukum perbankan, kewajiban pembukuan, jaminan hutang, dan masih banyak lagi. Dari semua contoh-contoh di atas, ada satu hal penting dan mendasar yang wajib dikuasai oleh seorang pembisnis, yang mengetahui aturan hukum bisnis agar tidak terjerat masalah pada kasus akibat ketidaktahuan dan menjalankan bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang pada umumnya. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha, PT, firma, CV. Kegiatan jual beli termasuk ekspor dan impor. Investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang, dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.